Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Kalinawati dari kelompok 6. Saya akan melanjutkan materi studi Said Fadil, yaitu tentang perjanjian Renville. Sebelum saya melanjutkan materi saya akan memperlihatkan media dan catatan saya terlebih dahulu. 3. Perjanjian Renville. Adanya kekhawatiran dari para tokoh bangsa bahwa Belanda akan mencaplok habis wilayah Republik Indonesia atau menguasai sepenuhnya Nusantara, maka dalam rangka mengimbangi kekuatan Belanda, TNI atas usul Wakil Kepala Staf Angkatan Perang Kol TB Simatupang menggunakan strategi yang disebut Emerton strategi atau strategi penjemuan. Maksudnya, Indonesia menggalakkan dukungan rakyat, mengelakkan penghancuran, serta memanfaatkan faktor medan dan cuaca. Melalui cara ini, TNI dan rakyat berusaha melelahkan dan melemahkan musuh secara bertahap. Belanda mengepung kota Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948. Aksi militer ini dikenal dengan nama Agresi Militer Belanda II. Saat itu, Soekarno dan Hatta diasingkan ke Bangka. Sebelumnya, kedua tokoh ini ditempatkan di Prapat, Sumatera Utara. Pada tanggal 18 Desember, para pemimpin Indonesia sempat menggelar sidang kabinet. Sidang ini memutuskan untuk mengirimkan radiogram kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawira Negara di Sumatera untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI yang berpusat di Bukit Tinggi. Ketika Belanda menduduki Yogyakarta dan menawan para pemimpin pemerintahan, para menteri dan anggota KNIP tidak merasa khawatir. Panglima Tentara dan Teritorium Jawa, Kolonel A.H. Nasution pada tanggal 27 Desember dengan segera mengumumkan berdirinya pemerintahan militer untuk Jawa. Dewan Keamanan PBB menggelar sidang pada tanggal 24 Januari 1949, menghasilkan sebuah revolusi. Yang pertama yaitu Belanda harus menghentikan kegiatan operasi militernya dan Indonesia harus menghentikan gerilyanya. Yang kedua, Belanda harus membebaskan semua tahanan politiknya yang berada di Indonesia sejak 19 Desember 1948. Yang ketiga, Belanda harus memberikan kesempatan kepada para pemimpin Indonesia untuk kembali ke Yogyakarta dan mengembalikan kekuasaan Indonesia sesuai dengan batas-batas wilayah Indonesia yang telah disepakati dalam perjanjian Renville. Yang keempat, akan dilakukan perundang-undangan yang mengacu pada perjanjian Linggajati dan perjanjian Renville. Yang kelima, segera dibentuk Dewan Pembuat Undang-Undang Dasar Negara Indonesia pada tanggal 1 Juli 1949. 6. KTN diubah menjadi Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertugas yang pertama yaitu membantu jalannya perundang-undangan, yang kedua mengurus pengembalian kekuasaan Indonesia, yang ketiga mengamati jejak pendapat, yang keempat mengajukan usulan dan saran untuk membantu tercapainya kesepakatan antara kedua negara. Menghadapi agresi Belanda dan sikapnya, TNI di bawah komando Panglima Besar Jenderal Sudirman melakukan dua langkah besar. Yang pertama yaitu terus melancarkan serangan gerilya ke wilayah yang dikuasai Belanda. Yang kedua, memikirkan cara yang tepat untuk mematahkan propaganda Belanda. Hasil musyawarah tokoh sipil dan TNI memutuskan untuk melakukan serangan yang spektakuler dalam mematahkan propaganda Belanda. Gagasan ini dikenal sebagai Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta untuk membuktikan eksistensi Republik Indonesia dan TNI kepada dunia internasional. Ada 3 alasan pemilihan Yogyakarta sebagai sarana utama. Yang pertama, Yogyakarta merupakan ibu kota Republik Indonesia sehingga walau hanya di beberapa jam saja akan berpengaruh besar terhadap perjuangan Indonesia. Yang kedua, banyak wartawan asing di Hotel Merdeka Yogyakarta. Juga
anggota delegasi Yunsi atau KTN, dan pengamat militer dari PBB. Yang ketiga, semua pasukan memahami dan menguasai situasi dan daerah operasi. Alhasil, serangan umum 1 Maret mampu menguatkan Republik Indonesia dan mempermalukan Belanda yang mengklaim bahwa Republik Indonesia sudah lemah dan sepenuhnya dikuasai oleh Belanda. Jadi itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.